Rangkaian antara lain hikmah berkorban antara lain adalah minal hikmati fil udhiyah. Hikmah berkorban itu satu, at-taqarrubu ilallahi ta'ala biha, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berkorban itu. Jadi berkorban ini enggak sekedar makan daging, enggak sekedar senang-senang, tapi harus betul-betul diniatkan atas ketulusan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sesuai dengan firman-Nya, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka kerjakan salat. Untuk siapa salat itu? Li rabbika, untuk Rabb, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wanhar, plus berkorbanlah. Salat yang dimaksud di sini salat Idul Adha. Berkorban di sini adalah korban sembelihan di hari raya Idul Adha. Al-Kautsar ayat yang kedua. Selanjutnya, Ihya'u sunnati imamil muwahhidin Ibrahim al-Khalil alaihi salam, menghidupkan sunnah. Menghidupkan sunnah berarti sunnah siapa? Imam muwahhidin, imam bapak tauhid, yakni Nabi Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Dikarenakan Nabi Ibrahim telah berkorban kepada Allah dengan menyembelih anaknya. Bukan cuma anaknya, annahu qaraba al-fasadin, beliau berkorban setiap tahun 1000 kambing, wa talata mi'atin baqarah, 300 sapi, wa mi'atin badanah, dan 100 unta. Karena kebiasaan inilah Pak, kemudian kita berkorban 1000 kambing itu, 300 sapi dan 100 unta. Luar biasa Nabi Ibrahim. Nah, untuk melanjutkan tradisi kesunahan yang dilakukan oleh beliau tersebut, maka disyariatkan untuk umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkorban setiap tahunnya. Selanjutnya, atau syi'atu 'ala al-iyali yaumal 'id, untuk membahagiakan keluarga di hari raya Idul Adha. Makanya sebetulnya sifat korban itu pesta keluarga juga. Yakul ahlul baiti turutan, dikonsumsi oleh keluarga yang berkorban itu hingga sepertiganya. Jadi yang pantang itu begini Pak, dia korban tapi gak dikasih apa-apa oleh panitia. Jangan. Jadi yang korban terpaksa ke supermarket beli daging lagi, padahal dia korban misalnya. Jangan sampai sedemikian rupa. Wa isya'atur rahmati bainal fuqara'i wal masakin, dan untuk memupuk kasih sayang antara orang fakir dan miskin. Jadi tidak ada pemisah antara fakir dan miskin. Jadi jembatan penghubunglah, kaya miskin tumplek di situ bisa bersama-sama. Apalagi kita ini bukan zaman feodal, bukan zaman penjajahan. Ini zaman kemerdekaan, di mana duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Itu yang diharapkan sebetulnya. Kalau zaman dulu kan ada sekat, cara berpakaian saja beda. Kalau zaman dulu kalau pakaiannya menjuntai sampai bawah, orang kaya itu. Tapi kalau pakaiannya cingkrang setengah betis, budak sahaya. Pakaian saja sudah ada kelas sosial. Zaman sekarang adalah zaman bebas. Nah, Nabi Allah Ta'ala dan Rasulnya menjembatani salah satunya dengan syiar berkorban. Kemudian yang berikutnya yang keempat, syukrullahi ta'ala ala ma sakhkharana min bahimatil an'am. Wujud syukur kepada Allah. Jadi korban itu wujud syukur kepada Allah, terutama karena Allah sudah menunjukkan kepada kita semua binatang ternak, sapi, kerbau, kambing, unta. Walaupun Pak ditunduk-tunduk begitu, sapi itu bisa marah juga. Tukang pelantik sapi beberapa hari yang lalu kan diseruduk sama sapinya, hampir meninggal, malah melantik badannya sampai jebol tangannya.
mungkin sapinya ngambek gitu, karena mau dikorbankan dia nggak terima. Jangan-jangan sudah mikir lupa, atau yang ngurus sapi belum mandi wajib. Binatang-binatangnya kayak gitu tuh Pak, binatang yang ditundukkan, hati-hati, ada sesuatu yang tak dia suka berarti. Dan kemudian yang berikutnya, hukum seputar yang lainnya, sintuha, umurnya. La yujizu fil udhiyati minad dhani aqallu minal jada'. Jadi tidak boleh, tidak sah berkorban itu kalau kambing tersebut dia lebih kecil. Dalam bahasa artian belum cukup umurnya, bahasa kita yang begitu. Belum cukup umurnya. Makanya kalau untuk cukup umur, standar giginya itu poin, tanggal giginya. Wahwa ma'au wasanatan au qorobah, yakni umurnya itu setahun atau mendekati 1 tahun. Itu kambing biasa, kambing besar. Tapi kalau kambing kecil, minimal harus 1 tahun, masuk tahun yang kedua. Selanjutnya, wafil ibli ma'au arba'a sanawati wa dakhala fil khamisah. Kalau unta sudah masuk 4 tahun, maksud saya sudah sempurna 4 tahun, bukan sudah masuk, sudah sempurna 4 tahun, ma'aufa arba'a sanawati, sudah sempurna 4 tahun, wa dakhala fil khamisah, masuk tahun yang kelima. Wafil baqari, dan kalau sapi ma'aufa sanatain, sudah sempurna 2 tahun, tidak boleh kurang dari 24 bulan. Wadakhala fitaridah, masuk tahun yang ketiga. Nabi bersabda, la tatba'u illa musibna, jangan sekali-kali menyembelih kurban kecuali yang sudah cukup umurnya. Illa ayyuhsiru alaikum fatatba'u jadatan minat-tuh. Tapi kecuali kalau sulit bagi kalian, untuk mengetahui umurnya, maka fatatba'u jadatan minat-tuh, jadah kambing yang sudah tanggal giginya. Di sini tercantum dalam kitab Sahih Muslim. Ini cuma ulas saja ya Pak. Tahun lalu sudah kita kaji yang sedemikian rupa. Selanjutnya, la yujizu fil udhiyati siwa salimati min kulli nafsin fi khilqatiha. Enggak sah hewan kurban yang kurang fisiknya, kurang jasadnya. Tapi masih umum, jangan timbul dari situ dulu. Gimana kalau kambing dari kecil tanduknya cuma tubuh sebelah, itu dianggap cacat atau tidak? Nah, jawaban tingginya tidak dianggap cacat. Begitu. Untuk menetapkannya bagaimana? Al-mawra'ul bayyinu awalha, hewan yang buta, yang jelas-jelas butanya. Nah, itu berarti nggak boleh, buta permanen. Kemudian wal maridatul bayyinu maraduha, hewan yang sakit, yang jelas-jelas sakitnya. Wal arja'ul bayyinu dolaha, hewan yang pincang, yang benar-benar cacat kakinya. Wal kasiratul lati la tunti, hewan yang kurus kering, sampai-sampai allati la tunti, sampai-sampai enggak punya sumsum. Hadis ini hadis sahih, tercantum dalam kitab Sunan Abi Dawud nomor hadis 2802. Wa aqwaha, yang paling bagus dikorbankan itu Abdul udhiyati maka kabsan aqarna fahla, hewan jantan, kambing jantan yang nampak sekali jantannya, tanduknya panjang, itu yang paling bagus dikorbankan. Karena Nabi sering memilih itu. Ini kesimpulan ulama, karena sering dipilih Nabi itu. Jadi Nabi kalau sering korban apa lebih sering kambing. Makanya ada ulama yang berpendapat lebih afdal kambing. Tapi karena memang tak ada problem orang zaman itu makan kambing sampai sekarang. Orang Arab itu gak ada masalah makan kambing banyak. Makanya kata orang kalau orang Arab cepat punya anak. Karena apa? Makannya kambing. Kalau orang Jawa masih susah punya anak karena makannya tempe
mendoan katanya. Guyonan orang begitu ya Pak. Makanya happy walaupun stay at home. Guyonannya itu. Padahal nggak ada satu buat ke sana lah. Jadi kambing. Dan orang Arab kan kalau makan kambing, kalau kita kan lauk nasi. Kalau mereka makan daging itu bukan lauk nasi, dia makan daging aja. Dicocol sama kari, gitu aja. Bakar, goreng makanin gitu aja. Jadi wajar mereka itu kalau sekali makan bisa 2 kilo. Orang Indonesia makan ikan 2 kilo langsung Pak. Udah deg-degan itu, tadi ke dokter. Yasinan. Subhanallah. Karena apa? Indonesia ini kan di garis khatulistiwa. Ini salah satu alasannya ya. Kita tinggal di bentangan garis khatulistiwa. Jadi gravitasi buminya tinggi. Hanya itu yang menyebabkan rentan dengan darah tinggi. Artinya kalau sekarang pilihan kita bukan karena faktor itu, faktor maslahat. Misalnya kalau sapi 1, kambing 7, banyak sapi dagingnya, kan masalah tuh. Dagingnya lebih sehat. Rata-rata warga kita lebih suka makan kambing dari makan sapi daripada makan kambing. Di faktor kemaslahatan itu yang kita utamakan. Baik, kemudian yang berikutnya waktu dzabhiyah. Waktu dzabhiyah, waktu menyembelihnya. Yaitu sabahu yaumil 'id ba'da sholat. Pagi di hari raya Idul Adha ba'da sholat, setelah sholat Idul Adha. Ila ayyam tasyrik, ila akhiri ayyam tasyrik, sampai hari terakhir hari tasyrik. Insyaallah kita ini lebaran Idul Adha tanggal 31 ya Pak? 31 Juli, jadi Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 4 hari sampai hari Senin berkorban untuk memuliakan hari tasyrik. Senin itu kita libur dulu pengajian, karena saya mau ke kampung soalnya Pak ya. Di libur pengajian kita untuk Senin yang akan datang nanti, biar bapak-bapak tanya-tanya kok nggak datang gitu. Libur dulu pengajian. Jadi 4 hari kita boleh pilih Jumatnya, pilih Sabtunya, Minggu atau Senin. Dan karena itu terjadi pada hari Jumat, jangan ragu, tetap sholat Jumat. Dulu zaman Nabi itu kan jelas betul. Kalau Idul Adha atau Idul Fitri terjadi pada hari Jumat, maka ada kalimat begini, yang tidak sholat Id silakan nggak sholat Id, tapi kami mau mengerjakan. Ada yang tidak Jumatan silakan tidak datang, karena sudah datang Id, tapi kami tetap Jumatan, kata Nabi. Begitupun kata Abu Bakar, kami tetap Jumatan. Kata Umar, kami tetap Jumatan. Nah ini kan tidak boleh kita simpulkan sembarangan. Karena Nabi itu ngomong sama sahabat-sahabat yang pagi-pagi sudah sholat Id, yang rumahnya berkilo-kilometer, bahkan berpuluh-puluh kilometer dari Madinah. Kebayang sama kita Pak, kalau mereka sholat Id sudah datang nanti Jumat dan lagi gitu, akan hebat mereka begitu, jauh jaraknya. Kita ini dari rumah 5 menit nggak nyampe masjidnya kan. Lantas kemudian kita nggak sholat Jumat, tetap wajib sholat Jumat. Jadi itu cuma rukhsah pengecuali dalam keadaan tertentu saja. Karena sholat Id itu sholat sunnah. Jadi dia tidak bisa menggantikan sholat wajib. Tapi kalau memilih kurban, menyembelih, tidak harus hari raya kurbannya, tidak harus hari Jumatnya. Boleh besoknya Sabtu. Ya kalau cuma korban sedikit sih sapi 2 ini mungkin keempat lah hari Jumat semua. Tapi kalau korbannya banyak, maka kita bisa longgarkan hari Sabtu. Usahakanlah makin pagi nyembelih itu makin bagus. Jadi jangan nunggu siang. Baik, yang selanjutnya ma yustahabu inda dzabhihah. Apa yang disunahkan ketika kita menyembelihnya? Saya bacakan 2 versi kitab biar enak. Yustahabu inda dzabhihah aywajjihaha ilal qiblah. Disunahkan ketika menyembelihnya itu hadapkan, aywajjihaha, hadapkan wajahnya. Wajah di sini domirnya kembali ke hewan kurban. Usahakanlah hadapkan wajah hewan kurban maupun orang yang berkorban ilal qiblah, ke arah kiblat. Jadi usahakan jangan sembarangan lah kalau nyembelih itu Pak. Usahakan ada ke arah kiblat. Wa yaqul, dan disunahkan membaca inni wajjahtu
wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard dan seterusnya. Bacaan ini lah, biar enak ngapalnya, bacaan iftitah sholat kita. Selanjutnya ketika menyembelih membaca bismillahi wallahu akbar. Allahumma hadamika walaka. Ini banyak kalimat. Boleh Allahumma hadamika walaka. Ya Allah, korban ini darimu dan untukmu. Atau Allahumma hada'anni, korbannya atas nama saya. Atau Allahumma taqabbal minni, terima dari saya. Atau Allahumma taqabbal min, sebutin nama-namanya. Itu sunnah ucapnya. Jadi kalau korban itu jangan baca bismillah doang, sunnah mengucapkan Allahumma taqabbal min, sebutin namanya. Jadi kalau sapi 7 orang, sebutin namanya. Fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Disunahkan menyebutkan sedemikian rupa. Allahumma hadamika walaka, bahasa-bahasa yang lain. Intinya begini, berdoa kepada Allah agar Allah menerima korban tersebut. Karena kita mewakilkan yang nyembelih ke orang, maka sebaiknya kita sebutkan siapa yang kita wakilkan tersebut. Makanya kalimatnya Allahumma hada'an, ya Allah korban ini atas nama fulan-fulan, atau Allahumma taqabbal min, ya Allah terima korban ini dari fulan bin fulan. Begitu tata caranya. Atau kita ingin hadiahkan pahalanya juga boleh, Pak. Kita korban cuma sekali, tapi pahalanya kita hadiahkan boleh. Untuk orang yang sudah meninggal dunia misalnya, Allahumma hada'an, jadi jangan taqabbal min, karena dia nggak korban lagi, jangan taqabbal min, terimalah dari, terimanya dari dia sudah meninggal. Jadi kalau sudah meninggal, Allahumma hada'an, ya Allah ini korban atas nama. Jadi atas nama siapa sebutin? Fulan bin fulan. Kita atas namakan yang bersangkutan. Itu sunnah hukumnya. Kita atas namakan orang yang sudah meninggal dunia. Termasuk dalam kita begini, Allahumma taqabbal min Suparman wa an ahli baiti. Ya Allah terima korban ini dari Suparman dan pahalanya atas keluarganya. Boleh. Tapi ingat, saya sudah tegaskan perjumpaan sedang yang lalu. Kalau korban satu kambing itu pahalanya atas nama keluarga boleh, tapi hanya menggugurkan sunnah mu'akkad satu orang. Hanya menggugurkan sunnah mu'akkad satu orang. Hanya hati-hati yang sedemikian rupa. Karena Nabi sendiri pernah di sini dikatakan, Nabi korban begini kalimatnya dalam kitab Mustadrak Al-Hakim dikatakan, Allahumma hadza anni wa amman lam yudh'i min ummati. Nabi bersabda, ya Allah korban ini atas nama saya dan atas nama semua umat saya yang tidak mau berkorban, tidak mampu berkorban. Ini namanya hadiah pahala. Di orang-orang yang tidak berkorban itu jangan kaget di hari kiamat nanti ketika mereka mendapat hadiah pahala korban. Kok dapat pahala korban? Padahal saya tidak pernah korban, karena pernah dihadiahi pahalanya oleh Nabi. Apalagi punya anak yang soleh, Pak, dihadiahi pahalanya oleh anaknya. Kita tuh enak lah kalau sudah ada dalilnya itu tinggal ikut aja. Tapi masih aja ada yang menentang, nggak mau, nggak sah korban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Agama itu konsepnya begini, jangan dibikin ribet. Itu aja, Pak. Kan jelas kalimatnya, siru wala tu'assir, mudah kan, jangan dipersulit. Jadi pada hal-hal yang baik itu jangan dibikin ribet, dibikin enjoy saja, dibikin baik-baik saja. Kecuali kalau urusan maksiat, ini harus dibikin ribet kan. Jangan dibikin enjoy kalau maksiat. Karena kalau kebaikan itu hujan diterima. Mengapa Anda mengerjakan kebaikan ini? Ini alasannya, ya Allah, enak hujan diterima. Tapi kalau kejahatan tidak bisa. Mengapa Anda mengganggu istri tetangga? Ya karena istrinya manja betul, apa saya bisa. Ya nggak bisa gitu. Dia sering dihajar lakinya, maka tak kasih harilah dia. Ya nggak bisa. Nggak punya alasan untuk perbuatan maksiat itu yang membenarkan, kecuali dalam keadaan terpaksa atau membela diri. Dan kalau membunuh itu karena membela diri kan dimaafkan. Walaupun di Indonesia tetap dipidana juga, dibegal, begalnya kita bunuh misalnya, taruh begalnya kalah. Itu korbannya kita masuk penjara juga itu. Kacau juga. Ini hukum-hukum apa sih sebenarnya? Bingung saya. Saya bahkan pernah ketemu orang ditabrak. Yang ditabrak itu boncengan, meninggal yang ditabrak itu. Yang ditabrak itu motornya ditahan,
Kalau mau ngambil ditebus 5 juta. Pikir saya sudah jatuh di patah kesiram siap gitu Pak. Ketusuk aku. Ini hukum apa sih Indonesia ini? Saya juga bingung. Ini dia udah bantu. Yang digoceknya mati kan begitu ya. Motornya ditahan. Apa nggak ada kebijaksanaan lain? Terus gimana Pak? Keluar duit kata dia. 5 juta itu. Ya ngapain? Kasihin aja motornya kata saya. Nggak usah ditebus. Enggak motor antik Ustaz, motor saya. Harga motor CB itu berapa sekarang? 2 juta paling ya. Harga motornya paling 2 juta. Yalah, Indonesia Raya tercinta ya. Padahal Allah itu menerima hujan. Ketika orang itu benar, hujan diterima oleh Allah. Alasan diterima oleh Allah. Jadi jangan takut benar beramal, Bang. Nanti Allah tanya amal, kita apa hujah alasan kita? Ini alasan saya Allah. Allah membenarkan kita semua. Makanya innamal a'malu binniyat, segala amal itu tergantung pada niatnya. Atau begini, di kitab satunya kesunahan ketika menyembelih itu begini, ada 5 perkara. Satu atasnya membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada Nabi. Salawat itu ajaib. Bapak-bapak kalau nonton YouTube, siapa itu? Ustaz apa yang baru terkenal itu? Ujang Firdaus ya? Yang tukang rukyah itu loh Pak. Ujang Bustami. Itu hebat itu ya. Dia cuma dengan selawat saja loh Muslim itu. Ngalah-ngalahin dukun santet sampai tobat ya. Saya kadang-kadang rukyah itu pas sampai pukul jinnya nggak keluar. Baca dia sudah baca Quran bolak-balik terus saya. Ayat kursi bolak-balik, surah Al-Jin. Tapi dia cuma selawat. Loh kenapa dia dengan salawat saja bisa? Dia sudah dapat karomahnya salawat. Mungkin dia sangat cinta dengan salawat. Dan dia tidak pernah berhenti salawat. Luar biasa. Makanya wajar kalau habaib itu ngajak kita terus bersalawat. Jadi doa yang kadang-kadang gak usah banyak-banyak Pak, daripada gonta-ganti. Wirid doa itu satu, yang penting istiqomah. Istiqomah dakwah kan. Nanti dia akan menjadi karomah bagi kita. Ibarat orang zaman dulu kan, bisa jalan di atas air gitu, terbang mengelilingi pohon kelapa bisa. Ya nggak kayak gitu bahasa kita aja. Jadi karomah pada hal-hal ini, termasuk tadi saya gitu. Cuma dengan sholawat, laki-laki ini kesama ular pun bisa dia buat tombak, dukun-dukun santet bisa terkalahkan sholawat. Makanya segala aktivitas kita jangan lupa sholawat. Berdoa jangan lupa sholawat. Kadang ibu-ibu itu nanya, wirid apa Ustaz biar pikiran tenang. Kita suruh sholawat. Ada nggak yang baik? Nah, ada nggak yang baik? Amalan saja itu istiqomah. Apa zikirnya biar utang mas, pikiran tenang, masalah ada jalan keluar. Banyak yang istighfar. Karena masih nanya, ada nggak yang amalan lain? Seolah-olah dia ingin amalan besar yang agak repot mengerjakannya, tapi langsung dikabulkan. Padahal tidak. Sedikit tapi istiqomah. Khairun min alfi dirham, itu lebih baik daripada 1000 karomah. Salam. Kemudian yang berikutnya wasibal kiblat, hadap kiblat. Baik korban maupun hewan. Bertakbir dengan takbir hari raya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd, dengan takbir hari raya. Takbir itu waktu malaikat Jibril terharu. Turun semua malaikat di Aras Pak, yang di Sidratul Muntaha. Kalau ditanya di mana kampung malaikat, Sidratul Muntaha. Jadi malaikat Sidratul Muntaha itu turun ke bumi, minta izin sama Allah menyertai Jibril, ingin ketemu sama Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam yang telah berkorban. Kayak itu. Begitu sampai di lembah Mina, bahasa kita yang terharu lah ya. Nggak tahu terharunya malaikat Jibril kayak apa. Kalau nangis tak banjir alam semesta ini. Kalau malaikat Jibril gede banget kan, gede banget. Kayak mana bentuk terharunya? Wallahu a'lam. Karena nggak melihat fisik aslinya. Tapi Jibril itu waktu itu depan Ismail sama Ibrahim itu takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ibrahim itu nyahu, la ilaha illallah,
Allahu Akbar. Nah, Nabi Ismail yang tadinya terbaring di penjagalan bangun, lalu menyempurnakan kalimat Allahu Akbar walillahil hamd. Maka malaikat yang lain ikut bertakbir, menyempurnakan. Alam semesta pun bertakbir. Terharu semua dengan pengorbanan hari itu. Sejak saat itulah kita takbir terus kalau Idul Adha. Kalau Idul Fitri kan takbirannya sebentar, cuma sampai sholat Id saja kan. Tapi kalau Idul Adha takbirannya lama. Kalau jamaah haji itu mulai dari tahlul awal sudah mulai dari Arafah sudah mulai takbiran. Kalau kita kan nunggu besoknya, nunggu malamnya 10 Dzulhijjah sampai sudah bikin mulai dari wukuf sudah mulai takbir. Sore hari terbenam matahari di hari wukuf tersebut. Kemudian yang berikutnya wa du'a bil qabul. Yang kelima, berdoa agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di Allahumma taqabbal min sebutkan tadi. Selanjutnya wala yaqulul mudhahib syai'an minal udhiyatil mangdur. Tidak boleh orang yang berkorban memakan korban nadar. Nadar ya Pak. Wa yaqulu minal udhiyatil mutatawwi'i biha, dan boleh makan korban sunnah biasa. Sepertiga maksimal. Kalau nyembelih sendiri, kan ada beberapa orang itu masih nyembelih sendiri di rumahnya gitu. Ada kebiasaan nyembelih di rumahnya, di halamannya misalnya. Itu boleh makan sampai sepertiganya. Cuma kita ini bersyariat itu sekaligus berada. Itulah mengapa Islam itu tidak melanggar adat. Jadi jangan sekali-kali kita tidak melarang adat, saya. Jangan sekali-kali kita membenturkan syariat sama adat. Gabungin aja, itu kompromi. Ya bapak-bapak sudah menggabungkan adat sama syariat sebetulnya. Syariatnya sholat itu untuk Allah. Adatnya ada nggak pakaian Nabi kayak kita sekarang? Nggak ada. Nggak ada. Pakaian Nabi itu jubah panjang, juga nggak kayak saya ini. Jubah panjang, lengan bajunya nggak kecil begini tapi lebar. Pakai udeng, tapi gitu. Nama apa kita pakai koko? Koko ini bukan adat Indonesia Pak, adat Cina. Jadi bapak-bapak yang pakai koko ini orang Cina semua. Namanya koko. Coba bapak-bapak nonton Jet Li lagi main silat, pasti pakai koko Pak. Jet Li, Jackie Chan gitu ya. Film-film Cina. Jadi pakaian kita ini pakaian Cina. Teriak-teriak kita anti Cina, baju kita Cina gitu. Pokoknya kan namanya koko loh Pak. Kalau orang Arab nggak koko gitu, ya koko mah Cina mah, kunci sama koko kan. Jadi tradisi, di mana Islam itu menyatu dengan tradisi. Loh kok tradisi Indonesia bajunya koko gitu Cina? Karena ada sabab-sabab tersebar di Islam juga dari jalur perdagangan Cina. Juga dulu ulamanya juga mungkin impor bajunya dari Cina, baju-baju koko. Terus batik, nah itu baru budaya Jawa, batik, budaya Nusantara. Kemeja kita, kemeja ini budaya apa? Kemeja pendek, kata Pak ada. Budaya barat itu ya Pak. Ini namanya adat. Nah mengapa itu boleh? Karena Islam itu tidak bertentangan sama adat. Adat itu diperbolehkan. Nah dalam hal pemotongan kurban, nyata betul ada adat. Ada panitia, ada korban. Panitia korban itu kan adat kita. Karena sistem Indonesia itu gotong royong. Apalagi orang dulu Pak gatel ngelihat tetangganya nyembelih kambing, dia nonton tergantung. Karena dia tahu bakal bagian nanti itu rawit sambatan. Kalau zaman saya di kampung masih orang bongkaran rumah, kalau tetangga nggak diajak bongkar rumah malah dia tersinggung. Harus ikut sambatan sebenarnya kan begitu. Itu kita budaya gotong-royong kuat sekali. Makanya di Indonesia kalau untuk kurban hampir nggak laku tukang jagal, kecuali zaman modern ini. Kalau dulu nggak laku tukang jagal itu. Karena kita sabar, betul. Jadi sering mikir depan. Sampai mana saya tadi? Yang makan daging kurban dari Pak, makan daging kurban. Jadi boleh sepertiga, tapi kalau pakai panitia kurban, jangan minta sampai sepertiga Pak. Bijaksanalah yang kurban. Ada bagian hadiah dibagi kepada panitia. Itu bagus sebagai tindakan yang bijaksana. Itu paling bagus sebagai depan. Yang paling gak enak itu kalau panitia mintanya full,
bawa kupon lagi Pak. Apa nawai mustahil lah istilahnya. Habis lah. Dia cuma berbuat satu bagian, boleh dapat 15 kantong, dia bawa nama 15. Ya habis. Nama dari mana-mana. Kita ya tetap bijaksana. Kalau banyak ya kebagian semua. Sebijaksana mungkin. Tapi hal-hal teknis begitu harus minta panitia menyelesaikannya. Jadi jangan dibawa ribut di luar. Baik, saya lanjutkan lagi. Kismatul mustahabah